Kelompok belajar anak usia dini yang terintegrasi dengan berbagai pelayanan anak yang ada di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, membutuhkan uluran tangan pemerintah setempat. Miris, PAUD yang konon dinobatkan sebagai PAUD holistik integratif paling berkualitas di seantero Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, melaksanakan aktivitas belajar di halaman sekolah. Bukan karena pelajaran praktikum, melainkan PAUD HI tersebut kekurangan ruang belajar. Bagaimana tidak, satu bangunan semi permanen harus dipergunakan sebagai ruang belajar, ruang guru, dan juga ruang kepala PAUD. Tahun ini, kalau tahun-tahun kemarin memang ada dari Bosda. Bosda itu kami dapatkan setiap bulan itu 250 dari Dikpora. Namun sekarang itu karena kemarin penjelasannya karena Covid, jadi anggaran itu dihapus dan kami guru tidak mendapatkan apa-apa lagi dari kabupaten sendiri. Beginilah kondisi PAUD holistik integratif paling berkualitas seantero Nusa Tenggara Barat itu. Belajarnya di halaman sekolah, mainan dan alat peraga belajarnya sudah lusuh, satu ruangan rame-rame, dan yang paling menyesakan, honor gurunya hanya Rp1.000 per hari, atau tidak lebih dari Rp35.000 setiap bulannya. Miris, tapi apa mau dikata, seperti inilah potret pendidikan di Tanah Dayan Gunung itu. Kelompok bermain untuk anak usia dini ini bernama Santri Ceria, berlokasi di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. PAUD yang hanya memiliki satu ruangan ini merupakan PAUD yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini, melainkan segala pelayanan terintegrasi terhadap anak, semisal pelayanan kesehatan anak, gizi, dan bahkan perlindungan anak juga dilakukan oleh PAUD yang hanya mendapat dana BOP dari pemerintah sejumlah Rp19 juta setiap tahunnya itu. Jadi kami memiliki satu gedung dan ini kami sekat menjadi dua karena di sini kami memiliki siswa kelompok A dan kelompok B. Jadi ini inisiatif kami sebagai guru untuk menyekat tempat ini agar pembelajaran anak-anak itu kelompok A dan kelompok B itu bisa maksimal. Iya. Kalau dari dana BOP itu kami hanya cukup untuk membeli ATK ya untuk anak-anak, untuk kebutuhan anak-anak belajar dan kebutuhan guru untuk belajar, dan hanya untuk fasilitas membayar air, listrik, internet, dan hanya untuk membayar honor guru. Cukupnya ke situ dia kalau dana BOP itu karena jumlahnya sangat terbatas. Kalau kami khusus dari sini karena siswa kami hanya 35, jadi yang kami terima itu per tahun hanya 19 jutaan lah, kurang lebih 19 juta. Itu yang kami dapat setahun dan itu menjadi dana operasional kita untuk berkegiatan. Ditambahkan Saraswatun bahwa dana operasional atau BOP yang mereka terima tidaklah mencukupi untuk operasional PAUD. Sehingga untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah yang telah menyiapkan peserta didik terbaik di Desa Santong itu, para guru harus ikhlas mengeluarkan uang pribadinya sendiri. Mengingat PAUD tersebut tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintahan Desa Santong, tempat berdiri dan beroperasinya kelompok bermain untuk anak usia dini itu. Menyikapi kondisi PAUD HI terbaik di NTB itu, Kepala Bidang PAUD dan Sekolah Non-Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Utara mengaku siap menerima proposal permohonan bantuan dari pengelola PAUD Santri Ceria itu. Effendi juga mengatakan jika Dinas Pendidikan Lombok Utara tidak pernah menganaktirikan PAUD milik masyarakat untuk diperhatikan dan dibantu. Insya Allah nanti kita coba, makanya suruh nanti buat proposal lah kalau untuk siapa tahu nanti di perubahan ada anggaran untuk itu. Mudah-mudahan sih kita tidak janji karena sesuai dengan anggaran yang tersedia di pemerintah daerah saja. Kalaupun nanti kekurangan RKB nanti bisa kita coba komunikasi dengan kepala sekolahnya, nanti bisa dihadirkan di sini, kita bisa ngobrol nanti di sini banyak lah tentang itu. Dia binaan Bunda PAUD ya, kalau dia katakan apakah dia binaan Bunda PAUD. Semoga dengan pemberitaan media ini para pihak terkait berkenan membantu operasional dan atau bangunan PAUD terbaik dan paling berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, sehingga linear antara kondisi dengan prestasi. Dari Desa Santong, Kayangan, Lombok Utara,
Tim Liputan Sasak TV memberitakan.